Hai anak-anak cantik, anak-anak ganteng yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Hebat. Bu Hermin juga dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita akan mulai PJJ hari ini ya anak-anak. Hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Anak-anak, hari Senin ini kita sudah selesai belajar PAK-nya. Kita sudah diakhiri kemarin dengan penilaian harian. Maka Senin hari ini kita akan belajar PKT. Nah, dengan tema kedisiplinan di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar 1, yaitu mengenal aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Indikator 1.3, yaitu menceritakan pengalaman disiplin di tempat umum. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar PKT tentang disiplin, perilaku disiplin di rumah, juga perilaku disiplin di sekolah, maka kita juga hari ini akan belajar tentang disiplin di tempat umum. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bernyanyi bersama yang bertemakan disiplin. Jangan tidur terlalu malam agar tidak bangun kesiangan. Banyak kegiatan esok hari, perlu badan sehat dan kuat. Kalau tidur terlalu malam, badan capek dan malas bangun pagi. Banyak kegiatan jadi terganggu, akhirnya malas ke sekolah. Belajar berdisiplin, walaupun kita masih anak-anak. Belajar berdisiplin, agar hidup tertib dan teratur. Nah, anak-anak, bagaimana sudah melihat, mendengarkan videonya tadi? Sudah, anak-anak ikut bernyanyi juga ya? Bagus. Nah, setelah anak-anak melihat serta mendengarkan juga ikut bernyanyi, tentu anak-anak harus pahami, harus tahu apa pesan, apa isi dari lagu yang bertemakan disiplin tadi. Nah, pesan atau isi lagu dalam video tadi adalah anak-anak diajak untuk belajar disiplin. Disiplin harus dimulai sejak anak-anak tidak menunggu dewasa, harus diawali atau dilatih sejak masih kecil supaya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Berikutnya, anak-anak dalam lagu tadi juga dipesan anak-anak tidak boleh tidur larut malam. Supaya apa? Supaya tidak bangun kesiangan. Kalau anak-anak tidur larut malam, berarti anak-anak sudah melanggar disiplin di rumah. Akibatnya juga anak-anak jadi bangun kesiangan. Nah, kalau anak-anak bangun kesiangan, kita akan terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah, sering terlambat, akhirnya anak-anak jadi malas untuk sekolah. Kalau anak-anak malas ke sekolah, nanti ketinggalan pelajaran. Anak-anak jadi nggak pinter. Teman-teman sudah pinter, anak yang terlambat belum pintar. Nah, kalau anak-anak terlambat datang ke sekolah, berarti anak-anak juga sudah melanggar disiplin sekolah. Nah, melanggar disiplin di rumah juga melanggar disiplin di sekolah. Kenapa? Karena tidur larut malam, datang terlambat. Makanya di dalam lagu tadi anak-anak dipesan tidak boleh tidur larut malam supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah, kemarin
Sudah belajar tadi ya, Ibu terangkan, udah belajar disiplin di rumah, disiplin di sekolah. Kita sekarang akan pelajari disiplin di tempat umum. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak yang disiplin di tempat umum. Nah, sikap disiplin diperlukan di mana saja, di rumah, di sekolah, juga di tempat umum. Nah, ini contoh sikap disiplin di tempat umum. Nih, di tempat umum membuang sampah di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan di jalan, harus di tempat sampah karena sudah disediakan. Terus bagaimana kalau di sekitar anak-anak tidak ada tempat sampah? Tempat sampahnya dikantongi dulu atau dimasukkan di tas anak-anak yang anak-anak bawa. Nanti kalau sudah ada tempat sampah baru dibuang. Jangan karena di sekitar anak-anak belum ada tempat sampah, buang aja sembarangan. Nah, itu namanya anak-anak tidak disiplin di tempat umum, harus disiplin. Berikutnya, nah, kalau anak-anak mau menyeberang jalan, anak-anak harus melewati zebra cross. Ini yang garis-garis putih, ini namanya zebra cross. Ini diperuntukkan untuk anak-anak, untuk orang-orang atau pemakai jalan yang mau menyeberang jalan. Jadi tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, harus di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Kemudian, nah, kalau berkendaraan atau kendaraan bermotor, baik yang mengendarai maupun yang bonceng harus menggunakan helm. Jangan aku nggak pakai kah, aku cuma bonceng, tidak boleh. Semua yang naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan kepala kita, supaya kalau terjadi benturan kepala kita tetap aman. Berikutnya, nah, ini anak-anak antre. Ketika anak-anak atau mama papa ikut mama atau papa berbelanja di toko atau di mall, ketika mau membayar di kasir harus antri. Nggak boleh berdesak-desakan atau main serobot, harus antri. Nih, lihat ini contoh juga disiplin di tempat umum. Berikutnya, nih, pejalan kaki. Orang-orang ini berjalan kaki tidak mau di jalan raya. Kenapa? Karena jalan raya ini tempat untuk kendaraan. Kalau untuk pejalan kaki di sini ini namanya trotoar. Kalau orang-orang yang berjalan kaki di jalan raya itu melanggar disiplin di tempat umum. Jadi orang yang disiplin berjalan kaki di trotoar. Jadi anak-anak juga kalau berjalan kaki, Bu, aku di jalan raya tapi di pinggir, itu tetap tidak disiplin, nak. Tetap harus di trotoar. Walaupun jalan raya itu sepi, tapi harus tetap di trotoar. Nah, berikutnya, nih, ketika lampu lalu lintas menyala merah, seluruh pengemudi atau pengendara kendaraan harus berhenti. Jadi kalau anak-anak bonceng mamanya atau papanya atau omnya, kalau lampu menyala merah, omnya lupa tetap jalan, harus diingatkan. Om, mama, lampunya menyala merah, kita harus berhenti dulu. Nanti kalau mama melanggar bisa terjadi kecelakaan. Nah, ini orang disiplin semua ini, nak, pengendaranya disiplin dan tidak melewati garis. Kenapa? Karena di sini kalau lampu menyala merah, semua pengendara berhenti. Ini kesempatan untuk penyeberang jalan lewat di zebra cross. Nah, kalau lampu hijau, penyeberang jalan harus berhenti dulu. Tidak boleh menyeberang. Kalau lampu hijau, yang mau menyeberang langsung aja menyeberang, nanti bisa tertabrak kendaraan karena lampunya udah hijau, mereka sudah jalan. Jadi seperti itu ya, nak ya. Oke, anak-anak pahami, dan anak-anak ingat-ingat kalau bonceng kendaraan, diingatkan kalau pengendaranya lupa. Anak-anak ikut belanja di mall atau ikut ke pasar,
jangan lupa kalau mau buang sampah di tempat sampah. Nah, berikutnya masih melanjutkan sikap disiplin di tempat umum. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19, corona, anak-anak harus tetap disiplin jika keluar rumah. Nah, ini orang ini juga disiplin di tempat umum. Dia selalu memakai masker dan menjaga jarak. Duduknya tidak ada yang berdempetan. Dia jaga jarak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini disiplin di tempat umum. Semua tertib, disiplin menggunakan masker. Berikutnya, ini di tempat umum. Lalu lalang seperti ini, semua juga tertib, disiplin menggunakan masker. Semuanya. Berikutnya, cuci tangan, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ketika cuci tangan, mereka juga disiplin memakai masker, kemudian mereka tidak berdesak-desakan. Mereka antri dan jaga jarak. Ngantrinya tidak berdempetan di belakangnya, dekatnya, apalagi sambil pegang-pegang tasnya. Tidak, mereka tetap menjaga jarak ngantrinya. Supaya apa? Supaya di masa pandemi ini mereka tidak tertular dengan virus. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini adalah contoh disiplin di tempat umum. Nah, baik anak-anak, itu pelajaran pendidikan karakter Tarakanita kita hari ini. Nah, pelajarannya hari ini adalah menanamkan sikap disiplin kepada anak-anak, terutama di tempat-tempat umum. Nah, sikap disiplin dapat diwujudkan melalui tindakan sehari-hari di tempat umum. Contohnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya tadi, di tempat umum ya, bukan di rumah, juga bukan di sekolah, di tempat umum. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian antri ketika di kasir, menyeberang jalan di zebra cross, memakai helm ketika berkendaraan, berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah, dan satu lagi, berjalan kaki di trotoar. Nah, itu disiplin-disiplin di tempat umum. Sikap disiplin diperlukan untuk mencapai keberhasilan kita bersama juga, supaya tertib. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran PKT. Nah, tugas yang harus anak-anak lakukan adalah, lakukan salah satu kegiatan yang menunjukkan sikap disiplin di tempat umum. Tadi contoh disiplin di tempat umum tadi ada banyak ya. Nah, anak-anak lakukan satu saja dari contoh-contoh tadi. Nah, ketika anak-anak melakukan kegiatan tersebut, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk memfoto atau memvideokan kegiatan tersebut. Setelah itu dikirim ke wali kelas masing-masing. Paling lambat hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Selamat mengerjakan tugas, selamat berdisiplin di tempat umum. Dadah, tetap semangat ya. Oke? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes, ya. Ulangi yuk. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Selamat siang anak-anak.